Baik. Eh, Judul penelitian kami adalah eh, skema KDN ininya, skemanya peran mediasi kepuasan pelanggan dalam keterkaitan citra merek dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan, studi kasus e-commerce Shopee tahun 2023 dan 2024. Saya sendiri M. Ali Iqbal sebagai ketua peneliti, anggota kami adalah Bapak Dr. Parwoto, kemudian eh, satu lagi Bapak Dr. Jainal Abidin dari Institut Transportasi Logistik Trisakti, mitra kami. Baik, nah kami mengambil Shopee sebagai apa namanya kasus ini karena berdasarkan fenomena yang kami peroleh, yaitu kalau dilihat data pengunjung e-commerce di tahun 2023 di kuartal pertama itu Shopee menduduki peringkat pertama, yaitu lebih dari 150 juta pengunjung, ya. Kemudian diikuti oleh Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Nah, jadi keberhasilan Shopee inilah yang nanti kami ingin ketahui dari hasil penelitian kami. Makanya kami angkat sebagai kasus eh, apa Shopee ini, ya, e-commerce Shopee dalam penelitian kami. Baik, dalam penelitian kami ini kami juga menulis tinjauan pustaka. Ya, ini diantaranya tinjauan pustaka kami tulis eh, Ma'azzah dan Ari tahun 2023 dalam penelitiannya menemukan bahwa citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hosen dan kawan-kawan tahun 2020 dalam penelitiannya di Iran dalam investigasinya mengenai dampak dari citra merek terhadap loyalitas karyawan menemukan bahwa karyawan merasa puas bekerja di perusahaannya selama perusahaan tersebut memiliki citra merek yang kuat. Kemudian Santoso tahun 2019 mengemukakan di dalam penelitiannya bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Rohmah dan kawan-kawan tahun 2023 dalam penelitiannya terhadap para pelanggan sambal pecel Karangsari Blitar menemukan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelanggan. Kemudian Ismuroji dan kawan-kawan tahun 2023 menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas merek. Nah, ini diantara tinjauan pustaka yang kami gunakan. Di laporan kami masih banyak lagi tinjauan-tinjauan pustaka lainnya. Baik, nah setelah kami menulis tinjauan pustaka, kami membuat suatu hipotesis dan penelitian kami dan kerangka berpikir seperti dalam uh, uh, slide ini. Jadi ada 7 hipotesis kami. Yang pertama adalah citra merek berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian citra merek, yang kedua berpengaruh terhadap kualitas pelanggan. Yang ketiga citra kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang keempat kualitas produk berpengaruh terhadap kualitas pelanggan. Dan yang kelima kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap kualitas pelanggan. Yang keenam citra merek berpengaruh terhadap kualitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Yang ketujuh adalah kualitas produk berpengaruh terhadap kualitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Ini adalah 7 hipotesis kami dan ini adalah di gambar ini adalah gambar kerangka berpikir kami. Baik, lanjut. Nah, metode penelitian kami lakukan di sini adalah pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah dengan struktural acquisition model, dengan alatnya adalah Smart PLS. Sampelnya 75 ya, menggunakan purposive sampling. Ini hasil dari penelitian kami. eh, Citra merek berpengaruh terhadap kepuasan. eh, yang pertama ya dari eh, hipotesis kami, citra merek berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan hasilnya berpengaruh tidak signifikan, ya, karena p value-nya di atas 0,05, yaitu 0,242. Kemudian hipotesis yang kedua,
Citra merek terhadap loyalitas pelanggan ini juga tidak signifikan karena P value-nya di atas 0,5, 0,05 yaitu 0,623. Kemudian kualitas eh, produk terhadap kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan ya karena hasil nilai P value-nya adalah di bawah 0,05 yaitu 0,000. Kemudian kualitas produk terhadap kualitas pelanggan juga signifikan karena P value 0,019 di bawah 0,05. Nah, kepuasan pelanggan terhadap yang kelima, kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelanggan eh, tidak signifikan karena P value-nya di atas 0,05 yaitu 0,233. Kemudian pengaruh tidak langsungnya, citra merek berpengaruh tidak langsung terhadap kepuasan terhadap kualitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Ini juga tidak signifikan karena P value-nya di atas 0,05 yaitu 0,470. Dan juga kualitas pelayanan pelanggan berpengaruh tidak langsung terhadap berpengaruh tidak signifikan berpengaruh tidak langsung dan tidak signifikan terhadap kepuasan kualitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan eh, karena P value-nya 0,270 di atas 0,005. Baik, dari hasil penelitian ini kami dapat simpulkan bahwa citra merek berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Pertama, yang kedua, citra merek berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas pelanggan. Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelanggan. Dan yang kelima, kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas pelanggan. Yang keenam, citra merek berpengaruh positif dan tidak signifikan secara tidak langsung terhadap kualitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Dan yang ketujuh, kualitas produk berpengaruh positif dan tidak signifikan secara tidak langsung terhadap kualitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Ini adalah kesimpulan dari penelitian kami. Nah, kemudian kami hubungkan dengan mata kuliah yang kami ajar, yaitu pengantar bisnis. Di sini dikatakan dalam teori keputusan pengalaman ya, pengalaman. Jadi dasar-dasar pengambilan keputusan yang di antara adalah pengalaman. Pengalaman seorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperkirakan untung ruginya, baik buruknya keputusan akan dihasilkan. Jadi kalau seseorang mempunyai pengalaman yang baik dalam pembelian, tentu dia akan mengulangi lagi pembelian tersebut. Tapi ketika dia merasa mengalami kerugian dalam pembelian, tentu dia tidak akan kembali lagi untuk membeli produk tersebut. Nah, ini penting ya. Kemudian, nah ini juga salah satu teorinya menurut Josh R. Terry. Dia bilang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan di antara hal-hal yang berwujud. Nah, ini juga di Shopee mungkin ya ini kan dunia maya ya di belanjanya dia tidak tahu jadi mungkin para pelanggannya kan sifatnya intangible, nah, jadi harus diwujudkan ya misalnya dengan promo-promo yang apa namanya yang gambar-gambar Shopee yang menarik ya sehingga para pelanggan eh, akan apa namanya mencari lewat dunia maya gambar-gambar tersebut ya dan merasa menarik sehingga dia akan mencoba apa eh, menyelusuri tentang Shopee ya. Eh, jadi hal-hal yang tidak berwujud ya yang tangible itu harus diwujudkan eh, bisa diwujudkan dengan tadi dengan salah satu dengan gambar-gambar yang menarik ya kalau perlu dengan doser-doser ya jadi diwujudkan. Nah, kemudian juga teori yang lain ada teori pembelajaran sosial ya. Jadi biasanya orang-orang belajar melalui observasi dan pengalaman langsung. Nah, biasanya kan observasi ini yaitu dia berselancar dengan apa dengan dunia mayanya, melihat Shopee segala macam, dia amati harga-harga barang dan produknya gitu. Dan juga pengalaman jangan lupa ya, karena kalau misalnya dia sekali belanja di Shopee, mempunyai pengalaman yang baik, nah biasanya pengalaman baik ini menjadi apa namanya pengambilan keputusan berikutnya untuk membeli kembali di Shopee. Nah, kalau dia sudah sering membeli di sana, tentu ini juga berguna sekali bagi Shopee
ya. Ini adalah salah satu promosi yang paling baik dibandingkan dengan promosi-promosi lainnya itu dengan word of mouth ya. Itu yang bersangkutan akan ngomong ke kawan-kawannya, ke keluarganya atau ke orang lain ya. Eh, apa namanya untuk apa bisa dapat membeli di Shopee gitu karena berdasarkan pengalaman yang bersangkutan langsung sangat puas berbelanja di sana ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Dek, ini gimana? Stop share. Oh, oke.